Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Ilmu SMP Negeri 5 Pamekasan. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Standar kompetensi dari pembelajaran ini, kita diusahakan meningkatkan keimanan kita kepada Allah melalui pemahaman akan sifat-sifatnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini pada pertemuan pertama, kita setelah pembelajaran ini selesai diharapkan para siswa itu bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah, menunjukkan dalil akli dan dalil naklinya dengan iman kepada Allah, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan pengertian baik iman itu menurut bahasa, menurut istilah, apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri, sebutkan dalil-dalil yang tentang kekuasaan Allah dan hikmah atau fungsi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, arti iman artinya percaya atau yakin, meyakini atau mempercayai. Secara istilah, bahwa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dengan meyakini sepenuh hati adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya, mengucapkannya dengan lisan, dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga kita mempunyai dalam suatu pemikiran kita, alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tentunya penciptaan alam ini mesti ada yang menciptakannya. Dialah zat yang maha mempunyai kemampuan di luar nalar manusia. Siapakah dia? Dialah Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pandai, Maha Esa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha dan serba maha-maha yang lainnya. Disitulah kekuasaan Allah melebihi kemampuan di atas nalar manusia. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabihi ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi unzila min qablihi wa may yakfur billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'id. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian,
maka sesungguhnya orang itu adalah sesat yang sejauh-jauhnya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, Kul mayrzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absaru wa nahrij hayyi minal mayyiti wa yuhrij mayyiti minal hayyi wa may yudabbirul amri fayasalunallahu fataqabbal. السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Artinya di situ katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dan dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Betapa besarnya Siapa yang menghidupkan bumi dan seisinya? Siapa yang memberi rizki bumi dan seisinya, yang menghidupkan dan mematikan bumi dan seisinya. Sampai di sini pada pertemuan kali ini saya sebutkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semoga kita selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala.